Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Saraswati dari kelas 11 TKJ sekolah di SMK Ciledug Al Musadadiah Garut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja komunikasi client server. Untuk yang pertama, saya akan bahas pengertian dan konsep dasar client server. Simak videonya baik-baik ya. Klien merupakan sembarang sistem atau proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server. Sedangkan server adalah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Kesimpulannya, client server adalah pembagian kerja antara server dan klien yang mengakses server dalam suatu jaringan. Jadi, arsitektur client server adalah desain sebuah aplikasi terdiri dari klien dan server yang saling berkomunikasi ketika mengakses server dalam suatu jaringan. Komunikasi client server bekerja dengan cara request dan respon, di mana klien meminta dan server mengirim. Antara klien dan server harus menggunakan aturan yang sama, kapan mengirim, kapan menerima, dan apa yang harus dikirim dan diterima. Semua aturan ini dinamakan protokol, yaitu cara komunikasi antara dua pihak atau lebih. Keberadaan protokol ini menjembatani antara klien dengan server, sehingga keseragaman komunikasi bisa tercapai. Ada berbagai macam protokol, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan server dan klien, seperti HTTP, PFTP, SMTP, POP, dan lain sebagainya. Yang pertama, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol untuk mengirim file hypertext atau HTML pada internet. HTTP adalah protokol yang paling penting digunakan di jagat internet, yaitu WWW atau World Wide Web. Yang kedua adalah FTP atau File Transfer Protocol, merupakan standar untuk pentransferan file komputer antara mesin-mesin yang menjalankan sistem yang sangat berbeda, misalnya dari komputer rumahan dan atau ke server situs Anda. Seperti halnya browsing, FTP juga memiliki alamat yang digunakan untuk browsing. Yang ketiga adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, protokol utama yang digunakan untuk mengirim surat elektronik lewat internet. Yang keempat adalah POP atau Post Office Protocol, adalah metode untuk mengambil email dari server. Ada dua versi POP. Pertama, POP2 yang menjadi standar pada pertengahan 1980-an, membutuhkan SMTP untuk mengirim emailnya. Pada POP3 yang bisa digunakan atau tanpa SMTP. Oke, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penjelasan saya yang kurang dimengerti oleh Anda, karena saya dalam proses belajar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band.